Apa kita meninggi karena kita bukan langit, tetaplah merendah karena kita makhluk bumi. Jangan pernah membesarkan diri kita karena kita bukan gunung. Kita ada makhluk biasa-biasa saja, yang kecil-kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini atas dasar cinta, karena cinta yang maha kuasa kepada hamba-Nya. Kita diizinkan untuk menikmati nikmatnya salat. Kita diizinkan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Baitullah. Kita diizinkan pula untuk membaca Al-Quran, diizinkan untuk melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab, diizinkan pula untuk melapangkan hati kita sehingga pada saat memberikan rizki yang Allah berikan kepada kita, sebagiannya untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran masjid. Kita juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kini casing kita masih baik-baik saja, karena aib kita ditutupi seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula pola yang Allah tetapkan, yang Rasulullah SAW ajarkan, yang para ulama juga gunakan. Setiap kita memandang orang lain itu ketika atas nama cinta, maka tidak ada sedikit pun kebencian, tidak akan keluar perangai marah, tidak akan ada kekecewaan, tidak akan ada pula pengharapan yang berlebihan. Karena untuk apa kita meninggi karena kita bukan langit, tetaplah merendah karena kita makhluk bumi. Jangan pernah membesarkan diri kita karena kita bukan gunung. Kita ada makhluk biasa-biasa saja, yang kecil-kecil ini, yang hitam-hitam ini, yang pesek-pesek ini, yang juga penuh dengan penyakit, keluh kesah, yang penuh dengan penderitaan. Kadang kita merasa bahwa sebagai manusia yang lemah ini, la haula wala quwata illa billah, tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Karenanya hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar cinta itu pula kita memandang orang lain dengan penuh cinta. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Cintailah sesama makhluk di muka bumi ini, maka penduduk yang ada di langit pun akan mencintai kita. Bukankah Rasul diutus dengan penuh cinta? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika ada kalimat lil alamin, ini berlaku untuk semuanya. Allah memberikan karunia-Nya, Allah memberikan rizki bukan kepada orang yang suka sholat saja, yang enggak sholat saja, yang enggak sholat juga Allah berikan rizkinya. Allah berikan fasilitas rumah mewah, pekerjaan yang nyaman, bahkan istri yang cantik, bukan bagi dia yang imannya kuat. Yang gak beriman saja Allah berikan fasilitas itu. Kenapa? Karena Allah mencintai hamba-Nya, karena memang itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Rahman Rahim. Artinya kita berlaku demikian kepada sesama kita. Ahsin ilaman asa'a ilaika. Orang yang beriman sesungguhnya dia akan berusaha berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik, mas semua orang juga begitu. Mencintai kepada orang yang mencintai kita, semua orang juga begitu. Kita sayang kepada orang yang sayang kepada kita, rasanya semua orang pun demikian. Tetapi ketika kita mampu mencintai seseorang yang dia membenci kita, ketika kita mampu memperhatikan orang yang dia tidak pernah memperhatikan kita, ketika kita mampu memikirkan masalah orang lain yang masalah kita itu tidak pernah dipikirkan oleh orang lain, itulah konsep mukmin, itulah konsep rahmatan lil alamin.
Ketika memandang cinta, maka semua hal yang Allah tetapkan ini baik. Kadang kita punya keinginannya A, Allah tetapkan B, dan kita mengikuti bahwa yang Allah tetapkan itu adalah terbaik untuk hambanya, terbaik untuk umat Rasulullah SAW. Tidak ada yang salah. Termasuk bagaimana ketika itu para wali pun juga mencoba untuk penuh cinta mendakwahkan Islam, menyebarluaskan agama ini. Ada yang melalui metode wayang, seperti halnya misalkan Sunan Kalijaga, agar menarik massa, agar menarik perhatian, sehingga orang tertarik bahwa Islam itu bukan penjegal, bahwa agama itu bukan pencegah, bahwa agama itu tidak menakutkan, maka mengikuti alur sampai muncul kaidah isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha, bahwa apa yang dilakukan kebanyakan manusia itu menjadi hujah yang wajib kita pun melaksanakannya. Kenapa? Karena Rasul juga mengingatkan kita semua bahwa inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umatku itu tidak akan bersama-sama, tidak akan bermayoritas dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, ketika kalian menemukan perbedaan, fa alaikum bisyiwadil adham, maka ambillah suara mayoritas itu. Sehingga muncul para ulama, ada definisi dalam usul fikih al-'adah muhakkamah, bahwa kebiasaan itu, tradisi itu bisa menjadi hukum. Karena pada saat kita seleweng, karena saat kita berbeda dengan kebiasaan masyarakat sekitar, tentu kita akan ditandai sebagai orang yang tidak adab, yang tidak beretika. Tetapi pandangan ini berbeda dengan Sunan Muria. Sunan Muria tidak suka menggunakan wayang. Kenapa? Karena ini seolah menyerupai manusia, menyerupai makhluk hidup. Maka sejak saat itu pula para wali berbeda pendapat. Karenanya berbeda pendapat bukan berarti harus bertengkar, bukan berarti harus saling olok-mengolokkan. Ya, begitu pula demikian ketika hanya satu warna tidak akan pernah muncul yang disebut dengan pelangi. Hadirlah Sunan Kudus. Sunan Kudus berusaha menengahi agar tidak berlarut-larut, maka buatlah wayang itu pipih atau bahasa Sundanya gepeng, agar tidak terlalu menyerupai. Maka polemik seperti itu terus terjadi. Perbedaan-perbedaan itu justru menimbulkan rasa cinta, karena justru dengan banyaknya warna, dengan banyaknya ragam itu memunculkan kekayaan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita menikmati setiap yang Allah tetapkan, seperti halnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala munculnya virus ini. Sampai dengan detik ini masih berkeliaran. Ternyata selidik demi selidik, ini virus syariah. Kenapa disebut dengan virus syar'i? Karena dia senangnya di masjid, senangnya di pengajian, senangnya pada saat arba'atul hurum, pada saat bulan-bulan yang dimuliakan. Bulan Mulud dia keluar, bulan Rajab dia ikut rajaban. Bahkan uniknya virus ini juga ingin dapat pahala puasa, maka hadir pada saat bulan Ramadan. Bahkan uniknya ingin ikut juga mudik. Namun kita harus ingat bahwa virus ini masih anak-anak, usianya belum genap 3 tahun. Mungkin Ramadan ini baru ulang tahun yang ketiga. Artinya kalau kadang nakal dia, kesana kemari loncat gak beraturan, kita memaklumi ini masih anak-anak. Mudahan semakin dewasa, semakin sadar bahwa virus ini juga sama, ingin membersamai kita, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan takut, tapi harus diayomi, harus disayangi mereka itu, karena masih usianya masih belia, masih kecil. Kalau udah usia 10 tahun mungkin sudah cukup dewasa. Karenanya kita nikmati semua proses ini. Jangan sampai anak kecil yang dibiarkan ke masjid, kitanya mundur di rumah. Jangan sampai anak kecil yang dibiarkan pengajian, kitanya nongkrong, gak keluar. Jangan sampai anak kecilnya yang mengikuti kegiatan Rajaban, Mulud dan puasa Muharraman, sementara kita masih takut-takutan. Anak kecil aja senang menikmati itu semua, ingin disebut sebagai anak kecil yang syariah, ingin disebut sebagai anak kecil yang mendapatkan pahala. Maka kita pun sebagai orang tua jangan sampai kalah. Kenapa?
Virus ini juga jangan sampai dimusuhi oleh kita, jangan dilawan, penuh dengan cinta. Kalau cinta maka sungguh tidak ada sesuatu ini yang menakutkan. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang membuat kita itu menjadi pemarah. Maka akan muncul perangai yang lemah, lembut. Itulah yang diharapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengulangnya 3 kali. La tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan marah. Termasuk jangan marahi virus itu, kasihan, gak punya dosa. Itu anak orang, itu diciptakan oleh orang. Itu Allah hadirkan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Ujung-ujungnya mari kita berkompetisi. Mau kalah sama anak-anak yang masih usia belum genap 3 tahun, atau kita mau mengalah saja untuk menang. Maka tentu hadirkan cinta di dalam hati kita. Insya Allah tidak ada yang buruk. Kalau misalkan kita diminta untuk divaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, silahkan. Kalau memang kita ridho dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau vaksin itu menimbulkan sakit, barangkali yang sakitnya banyakan. Berarti kalau sakitnya banyakan, semua orang juga akan mengeluhnya sama. Ketika berkeluhnya sama, akan menjadi kekuatan. Bukankah kalimat dulu waktu zaman peperangan kita, kemerdekaan kita, ada istilah senasib sepenanggungan. Maka muncullah perjuangan yang menggelora untuk memerdekakan Indonesia. Maka kalimat itu munculkan kalau kita memang merasa semuanya kesakitan. Kenapa? Karena ketika rasa cinta itu hadir, rasa sakit itu kan tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang mengizinkan ini semua. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta itu membuat diri kita itu semakin merasa kecil. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hauli." Allah saja menitipkan rasa remah lembutnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Kangjeng Nabi berkata kasar, berperilaku kasar, maka yang berada di sekitarnya itu akan menghindar karena takut dengan perangai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kangjeng Nabi selalu keluar dengan muka, dengan senyuman, dengan wajah yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan ketenangan, kedamaian. Karenanya Allah berfirman, "Udkhulu fisilmi kafatan." Masuklah ke dalam al-islah, masuklah ke dalam kedamaian itu secara menyeluruh. Jadilah orang yang berbaur, jadilah orang yang universal, jadilah orang yang normatif. Maka jangan sampai menjadi pribadi yang eksklusif, yang terisolasi, ya bahkan mengisolasi diri sendiri sehingga banyak berbeda dengan yang lainnya, banyak bertabrakan dengan yang lainnya. Insya Allah dengan cinta semua itu akan mengalir dengan indah. Dengan cinta semua itu akan terasa nikmat. Dengan cinta bahwa semua yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk manusia, untuk hamba Allah, agar dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah hadir di dalam diri kita, maka insya Allah semua hal yang ada di depannya akan membuat keimanannya, membuat hatinya semakin kuat, membuat jiwa raganya juga semakin kokoh. Dan tentu saja dia ingin membagikan rasa cinta ini kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Insya Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari malapetaka, mara bahaya, bencana, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.